Guru gembul bikin ulah memfitnah Sayyidah Aisyah. Mari kita lihat videonya. Abu Darda, Aisyah, Zubair, Thalhah dan sebagainya itu tidak hafal Quran. Kamu bilang Sayyidah Aisyah nggak hafal Al-Quran, fitnah gembul. Coba kamu pikir, Sayyidah Aisyah yang tiap hari itu hidup bersama Nabi, yang dengar wahyu langsung, nggak hafal Al-Quran. Kamu itu nggak ngerti agama, asal bacot. Dalil tegas bilang Sayyidah Aisyah hafal Al-Quran. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jelas bilang, Dzakara Abu Ubaid Al-Qurra min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adda minal muhajirin al-khulafa'il arba'ah, wa Talha, wa Sa'ad, wa Ibnu Mas'ud, wa Hudzaifah, wa Salim, wa Abu Hurairah, wa Abdullah ibn Sa'id, wal Abadilah, wa minan nisa Aisyah, wa Hafsah, wa Ummu Salamah. Abu Ubaid menyebutkan para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya dari kaum muhajirin, para khalifah 4, Talha, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Salim, Abu Hurairah, Abdullah bin Sa'ib, dan dari kalangan wanita ada Aisyah, Hafsah, dan Ummu Salamah. Nggak percaya? Nih, ada lagi satu dalil. Imam Abu Ubaid juga mengatakan, Aisyah binti Abi Bakar, zaujin Nabi SAW, radhiyallahu anha, akhadatil Quran an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuwfiyat sanata 57. Tuh. Sekarang jelas kan, bukti-bukti dari ulama besar udah ada. Dan kamu masih berani bilang Sayyidah Aisyah nggak hafal Al-Quran. Kurang ajar, tukang fitnah. Tukang ngibul. Kalau Sayyidah Aisyah nggak hafal Al-Quran, nggak mungkin para sahabat rujuk ke beliau dalam urusan tafsir, fikih, dan ilmu agama. Fakta ini udah jelas, dalilnya jelas, referensinya kuat. Lah, sedangkan kamu nggak bisa bahasa Arab, malah fitnah sembarangan, pakai nama guru lagi, guru gembul. Hapus saja nama gurunya, ubah jadi fitnah gembul. Intinya jangan sok tahu, jangan main fitnah sahabat Nabi. Kamu itu nggak hafal Quran, nggak paham bahasa Arab, tapi sok-sokan fitnah Sayyidah Aisyah, dungu. Next. Abu Darda, Abu Bakar, Umar itu tidak hafal Al-Quran. Umar tidak hafal Al-Quran. Tuduhan bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak hafal Al-Quran adalah fitnah yang luar biasa keji dan tidak mendasar. Ini adalah penghinaan terhadap sahabat yang paling mulia yang diberi gelar As-Siddiq karena kejujurannya. Kalau ada yang berani bilang bahwa Abu Bakar tidak hafal Al-Quran, itu sudah jelas-jelas fitnah yang dibuat-buat dan orang itu ngaco. Guru gembel itu ngaco dan kurang ajar ke sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq. Imam Ibnu Hajar menulis dengan jelas, "Walladzi yadhhar fi katsirin minal ahadits anna Abu Bakar kana yahfadzul Qur'an fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Selain itu, Al-Quran juga menegaskan posisi sahabat Nabi sebagai orang-orang yang terpilih. Qad aflaha man zakkaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperkuat status para khalifah dengan sabdanya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberi petunjuk. Abu Bakar adalah khalifah pertama. Dan jelas tidak mungkin orang yang Rasulullah SAW tunjuk sebagai pemimpin umat Islam setelah beliau wafat tidak hafal Al-Quran. Betul. Fitnah ini benar-benar absurd dan hanya keluar dari orang-orang yang tidak paham sejarah dan keutamaan sahabat. Jadi kalau kamu masih percaya dengan fitnah yang diucapkan si gembul ini, itu artinya kamu perlu banyak belajar dan menjalani sejarah sahabat. Sebarkan kebenaran, bukan fitnah. Katanya guru, kok tukang fitnah? Baca kitab sebelum bikin konten, gembol. Betul. Lanjut. Abu Darda, Aisyah, Zubair, Thalhah dan sebagainya itu tidak hafal Quran. Kamu tahu Abu Darda? Jangan asal ngoceh soal Al-Quran. Kalau nggak tahu sejarah, Abu Darda adalah guru para penghafal Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Guru yang beneran paham, bukan cuma ngaku-ngaku guru, sok-sokan kayak kamu. Qala Suwaid bin Abdul Aziz, kana Abu Darda idza shallal ghadata fi jami' Dimashq ijtama'a an-nas lil qira'ati alayhi, fakana yaj'aluhum 10 wa ala kulli 10 'arifan wa yaqifu fil mihrab wa yarmuquhum bi basari, fa idza ghalita ahaduhum raja'a ila 'arifihi wa idza ghalita 'arifuhum raja'a ila Abi Darda yas'aluhu an dzalik. Suwaid bin Abdul Aziz mengatakan, kalau Abu Darda salat subuh di Masjid Damaskus, orang-orang tuh ngumpul baca Al-Quran di hadapannya. Beliau membagi mereka menjadi 10 kelompok. Nah, setiap 10 orang itu ada satu pengawas.
Nah, beliau berdiri di mihrab dan mengawasi mereka. Jika salah seorang dari mereka membuat kesalahan, ia bertanya kepada pengawas. Dan jika pengawasnya juga membuat kesalahan, ia bertanya kepada Abu Darda. Ini ada di kitab Ma'rifatul Qurra Al-Kabir halaman 20. Jadi jangan sekali-kali kamu pamer seolah kamu tuh paham Al-Quran. Bikin statement Abu Darda gak hafal Quran. Jika dibandingkan dengan Abu Darda, beliau adalah guru sejati dalam penghafalan Al-Quran. Bukan sekedar omong kosong ngaku-ngaku guru seperti kamu tunjukkan. Jadi jangan cuma ngomong besar tanpa dasar. Abu Darda adalah guru sejati. Kamu cuma asal ngomong tanpa ilmu yang mendalam. Paham? Luar biasa si Gembul ini ya, membuat fitnahan. Mengatakan Sayyidah Aisyah nggak hafal Al-Quran. Ya Allah, ada-ada saja ya teman-teman semuanya ya. Mau tahu aslinya? Jadi apa namanya? Jadi apa namanya, si Gembul ini gemar ngibul ya. Benar apa kata Rocky Gerung. Luar biasa Rocky Gerung memberikan statement teman-teman mengenai si guru Gembul ini ya. Lebih baik jangan pakai guru lah ya. Jangan pakai guru, kenapa? Pakai Gembul aja ataupun Gembul, gemar ngibul gitu loh ya panjangannya. Jadi lah luar biasa ini yang ngomong ini Dr. Haji Muhammad Ulin Nuha LC.MAG teman-teman. Beliau luar biasa ini. Ilmu beliau luar biasa ya. Beliau kuliahnya S2. Ini luar biasa beliau. Dr. Haji Muhammad Ulin Nuha LC.MAG. Jangan biarkan teman-teman semuanya ya kita ikuti daripada kelompok Imaduddin, apalagi guru Gembul ini. Luar biasa ya. Abu Darda, Sayyidah Aisyah, Abu Bakar. Ini luar biasa teman-teman. Zubair juga difitnahnya dari sahabat Nabi bahwasannya mereka-mereka ini nggak hafal Al-Quran. Hei, Anda siapa guru Gembul? Ya Allah ya. Abu Bakar loh, sekelas khalifah pertama, difitnah oleh Gurgem ini sebagai orang yang tidak hafal Al-Quran. Gimana Nabi Muhammad menjadikannya khalifah kalau dia nggak hafal Al-Quran? Wahai Gurgem, guru Gembul. Inilah teman-teman bahayanya pemikiran-pemikiran liberal ya. Bahayanya pemikiran-pemikiran liberal itu seperti inilah. Sumbernya tidak jelas. Jelas sumbernya dari Google, sumbernya dari orang-orang barat, orang-orang kafir. Ini yang dibahas Islam, bukan liberal, pemikiran-pemikiran barat, wahai guru Gembul. Ya Allah ya. Jadi luar biasa orang-orang yang memfitnah Abu Bakar As-Siddiq tidak hafal Al-Quran. Benar-benar tidak paham siapa Abu Bakar itu. Abu Bakar bukan hanya sahabat terdekat Rasulullah SAW, tapi juga sosok yang berperan penting dalam menjaga Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Bahkan dalam sejarah Islam, beliau adalah salah satu tokoh yang berinisiatif untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran agar tidak tercecer atau hilang. Jadi ada dalil yang kuat menegaskan kebenaran ini bukan hanya dari hadis saja, tapi juga dari sejarah para ulama. Rasulullah SAW bersabda, wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberi petunjuk. Pegang erat sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4607. Masa sekelas khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Bakar tidak hafal Al-Quran, kan ngawur. Ini luar biasa fitnah dari guru Gembul ini. Nggak sadar dia memfitnah Abu Bakar Aisyah ya. Nauzubillah min zalik. Sekian video kali ini teman-teman semua. Jangan lupa subscribe untuk tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.